Pada zaman dahulu, di suatu desa, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik, namanya Wulan. Ia adalah anak tunggal dari seorang pedagang kaya, yang ramah dan baik hati. Ibu Wulan meninggal saat ia masih kecil, sehingga ayahnya menikah dengan seorang janda yang bernama Inem. Ia memiliki dua orang anak yang bernama Ana dan Ani. Sayangnya, tak lama setelah pernikahan itu, ayah Wulan pun meninggal karena sakit mendadak. Sejak saat itu kehidupan Wulan berubah drastis. Ibu tirinya Nyonya Inem adalah wanita yang berhati dingin, iri hati dan sangat suka memerintah. Ia tidak suka melihat Wulan yang jauh lebih cantik, sopan dan pandai daripada kedua anak kandungnya, yang pemalas, sombong dan juga kasar. Wulan dulunya hidup enak, kini harus bekerja sebagai pembantu di rumahnya sendiri. Ia harus bangun sebelum matahari terbit, memasak, menyapu, mencuci pakaian, memberi makan ternak, dan membersihkan seluruh sudut rumah hingga bersih mengkilap. Pakaiannya yang indah telah diambil saudara tirinya, dan ia hanya boleh mengenakan gaun tua yang sudah lusuh, kotor, dan penuh bercak. Suatu hari, utusan dari istana kerajaan datang membawa kabar besar. Raja dan Ratu akan mengadakan pesta dansa besar selama 3 hari berturut-turut. Pesta ini akan diselenggarakan khusus untuk mencari pendamping hidup bagi pangeran, anak satu-satunya yang tampan dan bijaksana. Seluruh gadis muda di seluruh kerajaan diundang untuk datang, karena pangeran akan memilih salah satu calon istrinya dari antara mereka. Berita itu pun membuat seluruh desa gempar. Sementara itu di rumah Nyonya Inem, Ana dan Ani pun sibuk mencoba pakaian, menata rambut, dan mencoba berbagai jenis riasan wajah. Lihatlah aku, Ibu. Apakah aku cukup cantik untuk memikat hati pangeran? Ah, dasar tidak tahu diri. Tentu saja akulah yang paling pantas dipilih. Lihat saja wajahku yang manis ini. Pangeran pasti akan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Anakku, Anna dan kau juga Ani. Ibu sangat bangga melihat kalian berdua. Pangeran kerajaan pasti memilih salah satu dari antara kalian berdua. Iya, Ibu. Dia pasti akan memilihku. Tidak, Ibu. Dia pasti akan memilih anakmu yang cantik ini, Ibu. Ah, sudahlah nak, jangan bertengkar nak. Iya, Ibu. Wulan, jangan diam saja di sana. Kau harus membantu kakak-kakakmu. Siapkan semua pakaian terbaik untuk mereka. Sikat sepatu mereka hingga berkilau dan sanggul rambut mereka dengan rapi. Ingat, kau tidak boleh berhenti sebelum mereka berangkat. Ibu, apakah aku boleh ikut ke pesta itu, Ibu? Aku sudah mendengar semua orang di undangan untuk pergi ke pesta itu. Ah, kau ingin pergi ke pesta istana? Jangan mengada-ngada. Lihat saja dirimu yang kotor dan bau itu. Kau hanya akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Betul sekali, pesta itu untuk gadis-gadis terhormat dan cantik, bukan untuk pembantu dapur sepertimu. Kau cukup tinggal di sini dan menjaga ternak serta memberi makan mereka saja. Wulan, kalau kau benar-benar ingin pergi, kau harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah hari ini. Dan kau harus menemukan sendiri pakaian yang pantas kau pakai. Tapi ingat, jangan sampai kau permalukan kami di sana. Hati Wulan pun sedih, tetapi ia tidak putus asa. Ia bekerja secepat dan sebaik mungkin, hingga semua pekerjaan selesai. Kemudian ia mengumpulkan sisa-sisa kain yang ada, menjahit kembali serta berusaha membuat gaun seindah mungkin. Namun saat ia hendak memakai gaun sederhana itu, dan hendak keluar menyusul mereka, Nyonya Inem dan kedua anaknya sengaja merobek sedikit jahitan gaun itu, dan menumpahkan bubuk kopi ke bagian bawahnya. Maafkan kami, Wulan, tapi gaun itu benar-benar tidak pantas untuk kau pakai. Kami harus berangkat sekarang, dan kau tidak boleh ikut dalam keadaan seperti itu. Selamat tinggal. Mengapa nasibku begini? Apakah aku tidak pantas sedikit saja merasakan kebahagiaan? Aku hanya ingin melihat kemegahan istana, dan aku juga ingin melihat wajah pangeran. Tubuhku rasanya sakit, aku haus, aku lapar. Ibu tiri dan saudari tiriku sangat jahat padaku. Pak, Bu, andai saja kalian masih hidup,
nasibku tidak akan begini. Berhentilah menangis, anakku. Hah, siapakah engkau? Apakah engkau datang untuk menghiburku? Aku adalah peri. Aku telah melihat kebaikan hatimu. Meski kau diperlakukan buruk, namun engkau tetap tabah menerimanya. Aku tahu kau ingin pergi ke pesta itu, bukan? Benar, Ibu Peri. Tapi lihatlah penampilanku. Dan harinya pun sudah terlalu larut malam. Aku tak punya kereta dan juga kuda. Dan pakaianku pun terlihat kotor seperti ini. Tenanglah, Wulan. Di mana ada kemauan dan hati yang baik, di situ ada jalan. Bawakanlah aku sebuah pisang, 6 ekor anak babimu, dan 1 ekor anjing. Cepatlah, Wulan. Wulan pun membawa semua apa yang diperlukan peri itu. Dengan 1 kibasan tongkat ajaib, buah pisang berubah menjadi kereta, ke-6 ekor anak babi berubah menjadi kuda putih, dan seekor anjing berubah menjadi kusil. Kemudian peri itu mengayunkan tongkatnya ke arah Wulan. Seketika gaun kotor dan lusuh itu lenyap berganti menjadi gaun pesta yang indah. Wulan, kini kau siap pergi ke pesta. Tapi ingatlah satu hal yang sangat penting. Keajaibanmu ini hanya bertahan sampai jam 12 malam. Saat lonceng istana berbunyi 12 kali tengah malam, semua ini akan kembali seperti semula. Keretamu akan menjadi pisang, kudamu menjadi babi, dan gaun indahmu akan menjadi kain lusuh. Dan satu hal lagi yang sangat penting. Ambillah ini, Wulan. Ini adalah selendang sutra ajaib. Selendang ini adalah lambang ketulusan dan kelembutan hatimu. Jika ada hal buruk terjadi, atau jika kau terburu-buru pulang, janganlah kau mengkhawatirkan sepatu atau pakaianmu. Tapi pastikan kau tidak meninggalkan selendang ini. Selendang ini akan menjadi bukti jati dirimu. Sekarang pergilah dan bersenang-senanglah, nak. Iya, terima kasih, Ibu Peri. Wulan pun segera berangkat dan menuju istana. Sesampainya di sana, seluruh tamu yang hadir terdiam serentak saat Wulan melangkah masuk. Kecantikannya yang alami dan senyumnya yang tulus membuat orang terpana. Orang-orang pun tak mengenalinya. Ibu, lihatlah, pangeran itu pasti menemuiku. Tidak, dia pasti menemuiku. Sudah, diamlah, nak. Wow, cantik sekali wanita ini. Siapakah gerangan wanita ini? Selamat malam, Nona. Bolehkah aku menari bersamamu? Dengan senang hati, Yang Mulia. Malam itu, Wulan menari sepanjang malam bersama pangeran. Wulan pun merasa amat bahagia. Begitu juga dengan pangeran. Waktu pun berlalu begitu cepat. Wulan begitu terbuai dengan kebahagiaan hingga ia lupa dengan peringatan Ibu Peri. Lonceng pun berbunyi mendekati jam 12 malam. Wulan pun tersentak kaget dan ia pun bergegas lari keluar menuju pintu gerbang. Aku harus pergi sekarang, Yang Mulia. Tunggu, jangan pergi dulu. Siapakah namamu? Dia meninggalkan selendang ini. Ini adalah satu-satunya jejak darinya. Gadis pemilik selendang inilah yang akan kujadikan istriku. Tidak peduli seberapa jauh aku harus pergi. Aku harus menemukannya. Siapapun gadis yang memakai selendang ini pas, cocok, dan melekat indah di bahunya, serta memiliki wangi yang sama persis dengan ini, dialah gadis yang kucari dan kujadikan ratu. Keesokan harinya, pangeran pun mengumumkan kepada seluruh rakyat. Para utusan kerajaan mendatangi setiap rumah, memakaikan selendang tersebut ke setiap gadis muda untuk mencobanya. Namun tidak ada yang cocok sama sekali. Selendang itu seolah-olah memiliki keajaiban, hanya akan terlihat indah dan bersinar jika dipakai oleh pemilik aslinya. Dan akhirnya tibalah rombongan itu ke rumah Nyonya Inem. Lihatlah anak-anakku, kalian pasti akan terpilih.
Tidak ada gadis lain yang lebih pantas selain kalian. Kami mencari pemilik selendang ini. Izinkan anak-anak ibu untuk mencobanya. Kenakan kepadaku. Tidak, ini tidak cocok. Ini bukan pemiliknya. Ah, tentu saja kakakku yang kurang pandai. Biarkan aku yang mencobanya. Jelas, bukan dia juga pemiliknya. Apakah ada gadis lain di rumah ini? Tidak ada tuanku. Hanya mereka berdualah anak perempuanku. Tidak ada gadis lain di sini. Tuanku, bolehkah aku mencobanya juga? Kau, pembantu dapur seperti kau, jangan bermimpi. Selendang itu terlalu indah untuk disentuh tangan kotormu. Wulan, cepatlah kau pergi ke belakang. Jangan kau permalukan kami di hadapan pangeran. Semua gadis muda boleh mencobanya, tanpa terkecuali. Biarkan dia mencobanya. Ini dia. Inilah pemilik aslinya. Wulan, jadi kaulah gadis yang kucari. Aku mengenalimu dari kebaikan di matamu, dan sekarang aku yakin sepenuhnya. Karena selendang ini telah kembali ke pemiliknya yang sebenarnya. Mari cintaku, waktunya bagimu untuk meninggalkan debu dan kesusahan ini. Mulai sekarang kau akan bersinar di sisiku. Ibu tiri dan saudara tiriku, sedikit pun aku tidak menyimpan dendam. Terima kasih karena telah merawatku. Meskipun caramu begitu keras, semua ini mengajarkanku menjadi orang yang sabar dan berhati lembut. Dan akhirnya, Wulan pun pergi bersama pangeran ke istana. Mereka menikah dengan bahagia hidup damai dan sejahtera.